warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan, di antaranya nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh barakah ini guna menjalin tali silaturahmi. Salawat serta salam tanpa pula kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan kita dari masa jahiliyah menuju masa terang benderang yang diterangi oleh iman dan Islam. Di acara dalam rangka memperingati Isra Miraj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1446 Hijriah, kepada yang terhormat Bapak Kapolres Yahukimo AKBP Heru Hidianto Esos MM, yang terhormat Bapak Ustadz Profesor Dr. Muhammad Agus STHI MTHI, yang kami hormati para peju Polres Yahukimo, yang kami hormati Ketua Bayangkari Cabang Ranting Yahukimo beserta Ibu Bayangkari dan seluruh anggota Polres Yahukimo, dan para hadirin Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, marilah pengajian dalam rangka peringatan Isra Miraj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1446 Hijriah kita mulai. Untuk itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Adapun susunan acara yang sudah disiapkan adalah yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan yang akan disampaikan Bapak Kapolres Yahukimo AKBP Heru Hidianto Esos MM. Yang ketiga ceramah atau dakwah yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Profesor Dr. Muhammad Agus STHI MTHI dan dilanjutkan dengan pembacaan doa. Yang keempat sesi foto bersama, dan yang terakhir adalah penutup. Itulah susunan acara pada pagi hari ini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, untuk acara pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih para hadirin. Semoga acara hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita menuju acara yang kedua adalah sambutan Bapak Kapolres Yahukimo. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Ustaz Profesor Dr. Muhammad Agus STHI MTHI. Alhamdulillah, kami sangat bersyukur dan sangat bangga berkesempatan dan berkenan hadir di tengah-tengah kami di Polres ini. Yang saya hormati, saya banggakan juga Ustaz, yang kita bukan tidak asing lagi, selalu hadir di tengah-tengah kami. Dan saya hormati Pak Kapolres, rekan-rekan kabar, kasat, kasih, dan seluruh anggota yang saya banggakan. Saya hormati, saya kasihi Ketua Bayangkari, Cabang Jawa Timur beserta pengurus anggota Bayangkari. Pertama-tama seperti biasa kita
tidak lupa untuk senantiasa mengatakan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya sehingga pagi ini kita diberikan nikmat dan kesempatan yang banyak sekali di antaranya. Pagi ini kita masih bisa hadir di mushola ini untuk kita sama-sama memperingati peristiwa besar Isra dan Mi'raj. Shalawat dan salam dengan kita panjatkan, curahkan junjungan Nabi kita Nabi besar Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka telah kita mendapat syafaat. Amin ya Allah. Pak Ustadz yang saya muliakan, kita semua, bukan hanya saya, kita semua bangga dan bersyukur berkesempatan bertatap muka langsung dengan Ustadz yang kami dengar beliau pimpinan pondok pesantren Mangkosok. Karena kan Mangkosok itu walaupun saya bukan orang dari Sulawesi, saya orang Jawa, tapi kalau bicara Mangkosok itu salah satu pondok pesantren yang sangat besar dan sudah melahirkan banyak sekali ustadz-ustadz pesohor, ustadz-ustadz yang sangat luar biasa yang mungkin sudah banyak dikenal di seantero negeri ini. Jadi tidak ada yang tidak kenal nama pondok pesantren Mangkosok. Sekali lagi kita sangat bersyukur dan terima kasih yang sangat luar biasa Pak Ustadz sudah berkenan hadir di tengah-tengah kami di Polres Jawa Timur, khususnya di musola ini. Pak Ustadz ini baru beberapa hari yang lalu kita resmikan, tapi resmi ala-ala kita saja, jadi dengan baca surat Yasin dan kita doa bersama bersyukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah, konon kabarnya anggota-anggota ini bertahun-tahun merindukan, menginginkan adanya musola di Polres ini. Alhamdulillah, Allah menunjuk melalui saya. Akhirnya kita bersama-sama bisa mewujudkan kerinduan keinginan anggota kita untuk adanya musola di tengah-tengah Mapolres. Mudah-mudahan dengan adanya musola ini kecintaan kita terhadap Rasulullah dan juga takwa kita Allah SWT semakin besar dan berdampak pada situasi di tanah di Kabupaten Yapen semakin damai, semakin dingin dan aman terkendali. Selanjutnya kami mohon kepada Pak Ustadz untuk berkenan memberikan sedikit wejangan kepada kita semua pada momen Isra Mi'raj ini. Sebagai tindakan yang kami diperintahkan untuk memperingati tahun sejarah keagamaan dan kita semua, tentunya kita juga ulang tahun pacar, ulang tahun istri yang tadi diperingati. Ini suatu peristiwa yang sangat luar biasa, peristiwa besar, peristiwa goib namun nyata, sehingga lahirlah sholat 5 waktu ini. Nanti panjang lebar akan disampaikan hikmah Isra dan Mi'raj. Mungkin demikian Pak Ustadz pembukaan dari saya. Sekali lagi terima kasih atas perkenannya hadir ke kami bersama Pak Ustadz Luan, dan kami mohon maaf apabila dalam penyambutan kami dalam semuanya apabila kurang berkenan di mohon maaf. Demikian dari saya, kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya dari Bapak Kapolres Jawa Timur. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibarat saatnya kita pada acara puncak
yaitu ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Profesor Dr. Muhammad Agus SPHI MTHI. Untuk itu marilah kita simak ceramah yang akan disampaikan oleh beliau. Kepada Al-Ustaz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kita hormati bersama Bapak Kapolres Yahukimo, yang kita hormati bersama Bapak Wakapolres Yahukimo, Ibu Bayangkari, dan kita semua tanpa terkecuali yang insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengawali ceramah ini untuk lebih berkahnya, saya mengajak kita semua untuk bersama-sama membacakan suratul Fatihah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kedua orang tua kita masing-masing, kepada seluruh guru-guru yang pernah mengajar dan mendidik kita, kepada seluruh ulama dimanapun mereka berada. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berbicara mengenai Isra Mi'rajnya Nabi, begitu banyak yang bisa disampaikan. Namun izinkan pada kesempatan kali ini kami menyampaikan dua hal. Dikarenakan pertama, waktu kita terbatas. Hari ini kami harus tinggalkan Yahukimo untuk berangkat ke Wamena. Yang kedua, Pak Kapolres lagi sakit. Katanya insya Allah kita akan menyampaikan dua hikmah Isra Mi'raj pada kesempatan kali ini. Sepakat ulama, tujuan utama Isra Mi'rajnya Nabi adalah Allah ingin memberikan langsung kepada Nabi Muhammad perintah salat 5 waktu. Di mana Allah akan memberikan perintah salat itu? Sepakat ulama di atas langit yang ketujuh, di atas Sidratul Muntaha yang dikenal dengan nama Alamul Mustawa. Artinya perintah ini akan diserahkan langsung oleh Allah kepada Nabi Muhammad di atas langit. Sementara ada riwayat yang mengatakan Baitul Ma'mur yang ada di Sidratul Muntaha itu lurus dengan Baitullah yang ada di Masjidil Haram. Jadi Sidratul Muntaha, Baitul Ma'mur yang ada di Sidratul Muntaha itu selurus dengan Baitullah yang ada di Masjidil Haram. Di sini memunculkan tanda tanya. Apa kira-kira hikmahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memperjalankan terlebih dahulu Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa baru naik ke langit? Andai kata ingin lebih cepat, semestinya dari Masjidil Haram langsung naik ke atas. Kenapa? Karena ini jalur sikap. Andai kata Pak Yusuf Kalla, Pak JK menjadi ketua panitia Isra Mi'raj, saya yakin langsung dari Masjidil Haram naik ke atas. Karena prinsipnya Pak JK lebih cepat, lebih baik. Tapi ternyata
Isra Mi'rajnya Nabi tidak langsung dari Masjidil Haram naik ke atas, tapi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa baru naik ke atas. Pertanyaan, apa hikmahnya Allah membawa terlebih dahulu Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Ternyata jawabannya ada di dalam Al-Quran. Allah mengatakan, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Seolah-olah Allah ingin mengatakan sengaja kami perjalankan hamba kami dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tujuannya adalah linuriyahu min ayatina, karena kami ingin perlihatkan kepada Nabi Muhammad sebagian tanda-tanda kekuasaan kami. Jadi sengaja Allah memperjalankan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, tidak langsung naik ke atas, karena Allah ingin memperlihatkan Nabi Muhammad sebagian tanda-tanda kekuasaannya. Dan itulah sebabnya dalam perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa banyak peristiwa yang dilihat oleh Nabi Muhammad yang bisa menjadi pelajaran bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang tanda tanya kedua, apa kira-kira sebabnya mengapa Nabi Muhammad bisa melihat itu semua? Apa kira-kira sebabnya sehingga Nabi Muhammad bisa melihat itu semua, melihat tanda-tanda kekuasaan Allah? Ternyata ulama menjawab, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya kepada Nabi Muhammad karena perjalanan Nabi diawali dari masjid dan diakhiri di masjid. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, dimulai dari Masjidil Haram dan diakhiri di Masjidil Aqsa. Kata ulama, ini merupakan pesan penting bagi umat Nabi Muhammad. Seolah-olah Allah ingin mengatakan, bila kalian ingin melaksanakan sesuatu dan ingin melihat tanda-tanda kekuasaannya, upayakan awali aktivitasmu minal masjid dan akhiri aktivitasmu ilal masjid. Awali dari masjid dan akhiri di masjid. Dengan kata lain, awali aktivitas kita dengan mendekatkan diri kepada Allah, dan akhiri aktivitas kita juga dengan mendekatkan diri dengan Allah. Artinya, awali dengan bismillah, akhiri dengan alhamdulillah. Mengapa demikian? Tidak ada yang terjadi di dunia ini di luar ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya, apapun yang ingin kita lakukan, kita mesti kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pastinya tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Allah. Kemarin ketika peringatan Isra Mi'raj di Masjid At-Taqwa kami sampaikan, Isra Mi'raj itu peristiwa luar biasa, sulit diterima oleh akal karena memang tidak dilihat oleh mata. Tapi sekalipun tidak dilihat oleh mata, tapi bila iman yang berbicara, insya Allah mudah diterima. Karena ada satu prinsip, tidak semua yang benar mesti dilihat oleh mata, dan tidak semua yang dilihat oleh mata itu benar. Saya ulangi, tidak semua yang benar mesti dilihat oleh mata, dan tidak semua yang dilihat oleh mata itu benar. Saya kasih contoh. Terkadang kita berjumpa dan bertemu dengan seseorang. Ketika kita berjumpa dan bertemu dengan seseorang, terkadang kita melihat dia tersenyum manis, wajahnya tersenyum manis, tapi bisa jadi hatinya menangis. Tidak sedikit ada orang ditemui di luarnya, Masya Allah, tapi ternyata di dalamnya innalillah. Mengapa demikian? Itu memberi bukti bahwa terkadang beda dengan yang dilihat dengan apa yang terjadi. Kalau di Makassar, komandan, biasa ada ungkapan mengatakan, biarlah wajahku wajah-wajah anarkis, yang penting hatiku tetap romantis. Ya. Daripada wajahnya wajah-wajah manis, kata-katanya selalu romantis,
tapi ternyata sikapnya bengis, selalu makan kue lapis, rajin lagi tipis. Karena hadirin yang dimuliakan Allah, tidak semua yang dilihat oleh mata itu benar, dan tidak semua yang benar itu dilihat oleh mata. Mohon maaf, ada sebuah cerita. Kalau ada seorang guru SD non muslim, dia bertanya kepada murid-muridnya yang beragama Islam dengan mengatakan, anak-anakku semua, siapa Tuhan kalian? Maka semua anak SD menjawab, Tuhan kami adalah Allah. Lalu kembali guru SD ini kebetulan non muslim, dia bertanya kepada murid-muridnya, siapa yang pernah melihat Allah? Maka semua anak SD menjawab, tidak ada yang pernah melihat Allah. Maka saat itu sang guru mengatakan, kalau begitu Allah tidak ada, karena tidak ada yang pernah melihatnya. Karena dalam logika Pak Guru, nanti dikatakan benar kalau dilihat oleh mata. Ternyata ada salah seorang anak SD tersinggung. Lalu dia angkat tangannya sambil berkata, Pak Guru, saya juga mau bertanya. Mungkin ini anak SD dari Yahudi. Jangan katakan Pak Guru, saya juga mau bertanya. Kalau gurunya mengatakan silakan bertanya. Lalu dia pun mengatakan, teman-teman semuanya, guru kita berpikir pakai apa? Guru kita berpikir pakai apa? Semua anak SD menjawab, guru kita berpikir menggunakan akalnya. Lalu dia kembali bertanya, siapa yang pernah melihat akalnya Pak Guru? Semua menjawab, tidak ada yang pernah melihat akalnya Pak Guru. Seketika itu dia mengatakan, kalau begitu guru kita adalah guru yang tidak punya akal. Ini menunjukkan bahwa tidak semua yang benar mesti dilihat oleh mata. Dan itulah Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa ini sulit diterima oleh akal karena tidak dilihat oleh mata. Tapi bila iman yang berbicara, insya Allah mudah diterima. Karena keimanan kita mengatakan, Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa saja yang diinginkan oleh Allah pasti terjadi, dan apa saja yang tidak diinginkan oleh Allah tidak mungkin terjadi. Hikmah yang kedua, sebelum saya masuk ke tema di atas. Hikmah yang kedua, ketika Nabi sudah sampai di Masjidil Haram, ketika Nabi sudah sampai di Masjidil Aqsa dan berjumpa dengan seluruh Nabi dan Rasul yang pernah diutus oleh Allah. Singkat cerita, perjalanan Mi'raj akan dimulai. Isra artinya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj artinya dari Masjidil Aqsa naik ke atas. Perjalanan Mi'raj akan dimulai. Tapi ternyata sebelum Nabi Muhammad meninggalkan Masjidil Aqsa naik ke atas, datanglah malaikat Jibril dengan membawa 2 jenis minuman. Ada yang mengatakan 3 jenis minuman. Ada yang mengatakan ada madu, ada air susu, ada juga khamar, minuman keras. Jadi ada air susu, ada madu, dan ada khamar atau minuman keras. Menurut riwayat, Nabi meminum sedikit madu itu, lalu menghabiskan air susu itu, dan tidak menyentuh sama sekali khamar atau minuman keras itu. Nabi meminum madu sedikit, lalu menghabiskan air susu, dan tidak menyentuh minuman keras. Saat itu, malaikat Jibril langsung mengatakan, asabatal fitrah, engkau sudah memilih pilihan yang benar. Artinya apa? Untung kamu tidak memilih minuman keras, untung kamu tidak memilih khamar. Andai kata kamu memilih minuman keras, maka pasti semua umatmu akan mabuk semua. Sementara Nabi tidak menyentuh saja, masih ada yang mabuk. Bagaimana lagi kalau disentuh sama Nabi? Walhasil, singkat cerita, Nabi meminum madu sedikit, lalu meminum air susu sampai habis dan tidak menyentuh minuman keras. Pertanyaan, apa kira-kira hikmahnya? Sebelum Nabi naik ke atas, Allah memberikan hal ini kepada Nabi. Ternyata kata ulama, itu merupakan pesan dari Allah.
bahwa dalam hidup ini selalu ada pilihan. Dalam hidup ini selalu ada pilihan. Karenanya kita harus pandai-pandai dalam menentukan pilihan. Dulu ada lagu Indonesia mengatakan, madu di tangan kanan, racun di tangan kiri. Madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Kalau pilihannya seperti ini, madu di tangan kanan, racun di tangan kiri, tidak sulit kita memilih. Kenapa? Karena alamatnya jelas. Madu di tangan kanan, racun di tangan kiri. Kalau ada orang salah pilih, orang bodoh namanya. Kenapa? Karena alamatnya sudah jelas. Yang menjadi persoalan hari ini tidak ditahu yang mana madu, yang mana racun. Tapi saya mau tanya kepada ibu bayangkan. Ada pilihan, ada madu, ada racun. Kira-kira kalau ibu diberi pilihan ada madu, ada racun, pilih di madu atau pilih di racun? Aslinya, tidak secara biasanya. Ada racun, pilih di madu. Biar banyak racun. Saya teringat dengan sebuah anekdot. Ada sebuah anekdot kemudian ada seorang pasangan suami istri. Istrinya berkata kepada suaminya, ayah, kan istilah sekarang itu, ayah, kamu boleh saja poligami, kamu boleh saja menikah kembali, yang penting penuhi 3 syarat. Kata suaminya, apa? Kata istrinya, syarat pertama, bila memang kamu ingin poligami, maka istri yang kedua harus lebih bagus agamanya dari saya. Dalam hati suaminya mengatakan, gampang, banyak Yahudi. Kemudian yang kedua apa? Istrinya mengatakan, kalau kamu mau poligami, maka istri yang kedua harus lebih cantik dari saya. Dalam hati suaminya sudah mulai senyum-senyum. Lalu dengan suara pelan dia bertanya, syarat yang ketiga di apa? Istrinya mengatakan, syarat yang ketiga, bila memang kamu mau poligami, langkahi dulu mayat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada kisah Isra Mi'raj. Nabi diberikan pilihan sebelum naik ke atas menerima perintah salat. Sebenarnya itu merupakan pesan dari Allah bahwa dalam hidup ini selalu ada pilihan. Sekarang kita perlu memperbaiki diri agar pandai-pandai dalam menentukan pilihan. Kapan salah pilih, bisa jadi kita akan celaka dunia akhirat. Dan pertanyaan, bagaimana caranya agar kita bisa pandai dalam memilih, agar kita bisa selamat dalam memilih? Jawabannya ada di spanduk di atas. Apa itu? Kita perlu meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya hadirin yang dimuliakan Allah, saya sedikit ingin menyampaikan sebuah kalimat. Sesuatu akan bernilai apabila dipergunakan sesuai dengan fungsinya. Sesuatu akan bernilai apabila dipergunakan sesuai dengan fungsinya. Saya kasih contoh. Songkok ini akan bernilai apabila dipasang di kepala. Kenapa? Karena memang fungsinya di kepala. Tapi terkadang ada orang punya songkok, tapi songkoknya kurang bernilai. Kenapa? Karena ketika dia duduk, dia tidak pasang songkoknya di kepala, tapi dia pasang songkoknya di lutut. Sering ditemukan, ada orang kalau duduk, dia buka songkoknya, dia pasang di kepalanya. Ini berarti mengurangi nilainya songkok. Apa artinya? Bila kita ingin hidup kita bernilai, bila kita ingin tubuh kita bernilai, maka gunakan tubuh kita sesuai dengan peruntukannya. Pertanyaan, apa peruntukan tubuh kita? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada aku. Berarti tujuan kita diciptakan, tujuan peruntukan
tubuh kita adalah ingin dipergunakan beribadah kepada Allah. Karena bila kita menginginkan hidup kita bernilai, maka gunakan hidup kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja ibadah di sini ada tanda tanya. Mahiyal ibadah, yang mana sebenarnya yang disebut dengan ibadah? Ternyata ulama menjawab, al-ibadatu hiyal hayatu kulluha. Yang disebut dengan ibadah segala aspek kehidupan selama tujuannya mendekatkan diri kepada Allah, maka itu adalah ibadah. Al-ibadatu hiyal hayatu kulluha. Ibadah adalah segala aspek kehidupan kita bisa bernilai ibadah selama kita niatkan lillahi ta'ala. Artinya apa? Ibadah itu bukan hanya di dalam mushola, tapi ibadah itu bisa jadi di dalam kantor. Ibadah itu bukan hanya di dalam kantor, bisa saja di tengah lapangan dan di pinggir jalan. Artinya apa? Apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, semuanya bisa menjadi ibadah selama kita niatkan lillahi ta'ala. Menjadi polisi bisa menjadi jembatan untuk beribadah kepada Allah. Mengapa? Karena kepolisian itu juga merupakan jalan beribadah di saat seorang polisi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan sebaik mungkin, dengan semata-mata meniatkan lillahi ta'ala. Ketika ada polisi melaksanakan tugasnya dengan sebaik mungkin, dengan niat lillahi ta'ala, maka pelaksanaan tugas itu pula merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya semangat ini yang perlu kita tumbuhkan. Hanya saja perlu dipahami, agama menyuruh kita semangat ibadah. Agama menyuruh kita semangat ibadah. Tapi sebenarnya yang paling penting bukan sekedar semangat, tapi yang paling penting adalah istiqamah beribadah. Karena sebenarnya tidak sulit beribadah, tapi yang sulit istiqamah. Mohon maaf, tadi begitu masuk di gerbang sana, saya melihat ada beberapa anggota kepolisian sementara disuruh push up. Saya langsung berpikir mungkin ini sarapan pagi yang terdampak. Ya. Ini mungkin sarapan pagi bagi yang terdampak, karena saya disuruh push up. Apa artinya? Bahwa tidak sulit sebenarnya menghadiri upacara, tidak sulit menghadiri apel pagi. Tapi mengapa ada disuruh push up? Bukan karena tidak bisa hadir, cuma karena kurang istiqamah untuk lebih tepat waktu. Sebenarnya yang sulit bukan melaksanakan ibadahnya, tapi yang sulit istiqamah melaksanakan ibadahnya. Tidak sulit salat berjamaah, tapi yang sulit istiqamah salat berjamaah. Contoh, ada orang ke masjid salat berjamaah, begitu dia keluar dari masjid hilang sendalnya. Tapi kalau sendal yang hilang di masjid bukan menjadi persoalan besar. Yang jadi persoalan besar kalau kita hilang sama sendal. Bukan salat berjamaahnya yang sulit, tapi yang sulit istiqamahnya. Tidak sulit bersedekah, tapi yang sulit istiqamah dalam bersedekah. Karenanya di samping kita diperintahkan semangat, yang tak kalah penting kita juga diperintahkan untuk istiqamah beribadah. Karenanya sebagai oleh-oleh ada doa yang diajarkan oleh seorang ulama besar yang bernama Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Doa agar kita diberikan keistiqamahan kepada Allah. Allahumma anta rabbi farzuqnil istiqamah. Hanya 5 kata. Allahumma anta rabbi farzuqnil istiqamah. Saya ulang, hanya 5 kata. Allahumma anta rabbi farzuqnil istiqamah. Artinya Allahumma anta rabbi, ya Allah, engkaulah Tuhanku, farzuqnil istiqamah, rezekikan kepadaku keistiqamah. Jadi sangat singkat, hanya 5 kata. Tapi sekalipun singkat, kalau antena sudah rusak, kadang sulit dihafal. Karena saya ulangi sekali lagi. Saya khawatir antena rusak sini. Allahumma anta rabbi farzuqnil istiqamah. Mari kita sama-sama. 1, 2, 3. Allahumma
anta rabbi farzuqni istiqamah. Sekali lagi, 1, 2, 3. Allahumma anta rabbi farzuqni istiqomah. Ya Allah, Engkaulah Tuhanku, rezekikan kepadaku keistiqomahan. Pertanyaan mengapa itu perlu kita minta kepada Allah? Karena sebenarnya tidak sulit melakukan kebaikan, tapi yang sulit istiqamah melaksanakan kebaikan. Tidak sulit melakukan tugas, tapi yang sulit istiqamah melakukan tugas. Karenanya bukan hanya semangat, tapi yang paling penting adalah istiqamah. Tapi bukan sekedar istiqamah, yang tak kalah penting adalah cerdas beribadah. Jadi bukan sekedar semangat, bukan sekedar istiqamah, tapi yang paling penting adalah cerdas beribadah. Pertanyaan, yang mana dimaksud cerdas beribadah? Mohon izin, ulama mengatakan yang disebut orang cerdas beribadah bukan hanya memperbanyak ibadah, tapi orang cerdas beribadah berusaha memaksimalkan ibadahnya. Satu, ketika tempatnya mulia. Kenapa? Karena beribadah di tempat yang mulia dan beribadah di luar tempat yang mulia tentu akan beda nilainya. Mungkin sama-sama ibadahnya, tapi tempatnya yang berbeda menyebabkan nilainya berbeda. Saya kasih contoh. Salat subuh 2 rakaat di rumah. Salat subuh 2 rakaat di rumah, 2 rakaat. Salat subuh di masjid berjamaah 2 rakaat, sama-sama 2 rakaat, tapi ternyata nilainya beda karena satu di masjid, satu di rumah. Mungkin sama-sama masjid, tapi nilainya beda. Satu di masjid At-Taqwa Yahukimo, salat subuh, satu di Masjidil Haram Tanah Mekah, sama-sama salat subuh 2 rakaat, tapi nilainya beda disebabkan karena perbedaan tempat. Berarti orang cerdas beribadah berusaha mengejar kemuliaan ibadah di tempat yang terbaik. Yang kedua, orang cerdas beribadah berusaha memilih waktu terbaik. Artinya, ketika dia berada di waktu yang mulia, maka dia berusaha maksimalkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kasih contoh, karena ini menjelang masuk Ramadan. Mengaji di dalam Ramadan sama-sama mengaji di luar Ramadan, sama-sama baca Quran, tapi nilainya akan beda disebabkan kemuliaan waktunya. Satu di luar Ramadan, satu di dalam Ramadan. Berarti orang cerdas beribadah ketika dia berada di waktu yang mulia, dia akan maksimalkan ibadahnya kepada Allah. Dan yang terakhir, yang ketiga, orang cerdas beribadah berusaha mengejar kemuliaan ibadah yang pahalanya bukan hanya berlaku sekali 2 kali, tapi pahalanya bisa terus mengalir hingga yaumil qiyamah. Bagaimana maksudnya? Semakin tinggi manfaat kebaikan yang kita lakukan, semakin tinggi nilainya di sisi Allah. Semakin bermanfaat kebaikan yang kita lakukan, semakin tinggi nilainya di sisi Allah. Salat sunnah itu mulia, tapi anggota kepolisian berdiri di pinggir jalan demi menjaga keamanan masyarakat itu tak kalah mulia. Salat sunnah itu mulia, tapi semulia-mulianya salat sunnah itu namanya ibadah pribadi. Tapi berdiri di pinggir jalan demi menjaga keamanan masyarakat itu tidak kalah mulia, karena ini adalah ibadah sosial yang manfaatnya dirasakan oleh semua orang. Berarti semakin tinggi manfaat kebaikan yang kita lakukan, semakin tinggi nilainya di sisi Allah. Saya kasih contoh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah." Haji mabrur tidak ada balasannya selain surga. Apa artinya? Kalau ada orang menunaikan ibadah haji, lalu ternyata hajinya diterima oleh Allah dan diberi gelar haji mabrur, maka Nabi memberi jaminan dia dijamin masuk surga. Jadi haji mabrur dijamin masuk surga, namun tidak dijamin tidak singgah neraka. Saya ulangi, dijamin masuk surga,
tapi tidak dijamin tidak singgah neraka. Artinya apa? Di sini ada pemahaman ulama. Sebenarnya doa yang paling baik bukan doa masuk surga. Saya ulangi, doa yang paling baik bukan doa masuk surga, tapi doa yang terbaik adalah doa tidak singgah neraka. Kenapa? Karena masuk surga belum tentu tidak singgah neraka. Tapi kapan tidak singgah neraka, dijamin langsung masuk surga. Karenanya doa yang terbaik bukan doa masuk surga, tapi doa yang terbaik adalah doa tidak singgah neraka. Itulah sebabnya setiap kali kita salat maghrib dan salat subuh, Nabi mengingatkan setiap selesai memberi salam dari salat maghrib dan salat subuh, kita dianjurkan membaca zikir 7 kali. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, lepaskan aku dari neraka. Lepaskan aku dari neraka. Lepaskan aku dari neraka. Bebaskan aku dari neraka. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar sebanyak 7 kali. Tidak dikatakan Allahumma adkhilni jannah, masukkan aku ke dalam surga, masukkan aku ke dalam surga, tapi yang diminta tidak singgah neraka. Mengapa? Logikanya masuk surga belum tentu tidak singgah neraka, tapi kapan tidak singgah neraka dijamin langsung masuk surga. Cuma yang menjadi tanda tanya, apa yang membuat orang singgah neraka? Apa yang membuat orang singgah neraka? Jawabannya, tidak ada yang membuat kita singgah di neraka kecuali dosa. Sementara tidak ada orang tidak ada dosanya. Kalau ada yang mengatakan tidak ada dosanya, maka berdosalah dia. Kalau ada yang mengatakan tidak ada dosanya, maka berdosalah dia. Berarti tidak ada orang tidak ada dosanya. Ada ungkapan mengatakan lebih baik mengaku salah daripada mengaku saleh. Mengaku salah itu saleh, tapi mengaku saleh itu salah. Kecuali kalau namanya memang kaki saleh. Karena tidak ada yang membuat seseorang masuk neraka kecuali dosa, maka langkah pertama dan utama agar kita tidak singgah dalam neraka adalah menyegerakan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, saya ulangi, semakin tinggi nilai kebaikan, semakin bermanfaat kebaikan yang kita lakukan, semakin tinggi nilainya di sisi Allah. Kata Nabi, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Haji mabrur tidak ada balasannya selain surga. Tapi ternyata di hadis yang lain Nabi mengatakan, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Kata Nabi, saya dan orang yang menyantuni anak yatim kahataini fil jannah. Nabi mengangkat jadi telunjuk dan jadi tengahnya sambil mengatakan, saya dan orang yang suka menyantuni anak yatim kahataini fil jannah akan seperti ini di dalam surga. Apa maknanya? Haji mabrur dijamin masuk surga, tapi tidak dijamin berdampingan dengan Rasulullah. Sementara menyantuni anak yatim bukan sekedar dijamin masuk surga, tapi dijamin berdekatan dengan Rasulullah. Pertanyaan, mengapa beda? Jawabannya, semulia-mulianya haji mabrur itu adalah ibadah pribadi, hanya kita sendiri yang menikmati. Sementara menyantuni anak yatim berarti bermanfaat kepada orang lain. Artinya apa? Semakin bermanfaat kebaikan yang kita lakukan, maka semakin tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disinilah dibutuhkan semangat bersedekah, disinilah dibutuhkan semangat berwakaf, disinilah dibutuhkan semangat berinfak. Karena bisa jadi kita sudah meninggal dunia, namun pahalanya terus mengalir. Karena sebagai penutup ada satu hadis Nabi. Nabi mengatakan, man asraja sirajan fi masjid. Siapa yang menyalakan lampu di masjid, lam yazalil malaikatu tastaghfiruna lahu. Malaikat akan senantiasa lam tazalil malaikatu yastaghfiruna lahu.
maka malaikat akan senantiasa memohonkan ampunan untuknya. Madama fi dalikal masjidi daun min dalikas siraji, selama di masjid itu masih menyala lampunya. Kata Nabi, siapa yang menyalakan lampu di masjid, malaikat akan terus memohonkan ampunan kepada Allah selama lampu itu masih menyala di masjid. Kata Nabi, menyalakan saja lampu dimohonkan ampunan oleh malaikat. Bagaimana lagi kalau dia sendiri yang belikan balon? Dia nyalakan saja dimohonkan ampunan oleh Allah. Terlebih lagi kalau dia sendiri yang membelikan balon. Kita dengarkan tadi bahwa anggota kepolisian yang dalam tanda kutip muslim di tempat ini sudah berpuluh-puluh tahun mengharapkan ada tempat ibadah khusus untuk mereka. Namun ternyata di saat kepemimpinan Pak Kapolres sekarang, alhamdulillah musala kita bisa berdiri di tempat ini. Sekalipun mungkin sederhana, tapi pastinya sudah ada. Maka insya Allah sekalipun beliau nanti sudah berpindah tempat, bahkan bisa jadi sudah berpulang ke rahmatullah, selama ini masih ditempati, maka pahala akan terus mengalir kepada beliau. Karena pastinya musala ini hadir tidak lepas dari kehadiran beliau di Polres Jawa Timur ini. Maka ini adalah bagian dari contoh konkret, contoh nyata bahwa kita perlu mengejar ibadah yang manfaatnya bukan hanya untuk pribadi, tapi manfaatnya bisa dirasakan oleh orang lain. Semakin bermanfaat, semakin tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Ala kulli hal, mari kita menyemangati diri untuk lebih mendekatkan ibadah kita kepada Allah. Dan yang kedua, mari kita lebih bersemangat untuk istiqamah dalam melakukan kebaikan. Saya bertanya kepada Bapak dan Ibu sekalian, apa tadi doanya agar kita bisa istiqamah? Lupa ini. Apa tadi doanya? Betul-betul banyak yang tidak rusak. Saya lagi sekali lagi, Allahumma anta rabbi farzuqnil istiqamah. Dan Ustaz, inilah saya. Kalau baru disampaikan saya ingat. Begitu keluar dari musala, lupa. Gimana caranya? Jawabannya berdoa boleh pakai bahasa Arab kalau ditahu. Tapi kalau pun tidak ditahu bahasa Arabnya, silakan kita berdoa dengan bahasa apa saja yang bisa kita pahami, karena pastinya Allah memahami semua. Kemudian di samping kita semangat, di samping kita istiqamah, yang tak kalah penting, jadilah orang beribadah yang cerdas beribadah. Apa artinya? Kejarlah ibadah yang lebih banyak manfaatnya kepada orang lain. Semakin bermanfaat, semakin tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira inilah yang sempat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah senantiasa merahmati dan memberkahi kita semua. Sebelum kita tutup dengan pembacaan doa, siapa tahu ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Kalau saya tahu jawabannya, saya jawab. Kalau saya tidak tahu jawabannya, saya bantu cari jawabannya. Kalau ada yang bertanya, kami persilakan. Kalau pun tidak ada, alhamdulillah. Pak Waka, Pak Waka. Oh iya, silakan. Saya juga bertanya tapi agak sedikit berkurang, tapi yang sering terjadi. Tadi Pak Ustaz sampaikan yang sering di dalam. Kalau saya sih kan selalu berada terlambat di musola. Ya. Jadi saya tidak pernah naik ke lampu, tapi saya selalu masih mati lampu. Kasih putuskan amalnya orang. Apabila sudah tidak dimatikan. Jadi Pak Kapolres ini dunianya dunia terang, Pak Kapolres dunia gelap. Pak Kapolres penyalakan lampu, Pak Kapolres matikan lampu. Sekarang apakah juga ada pahalanya? Jawabannya, ketika lampu ini menyala terus, sementara sudah tidak ada orang yang menggunakan,
maka itu bagian daripada sifat kemubasiran. Dan kemubasiran ini adalah sesuatu yang terlarang. Jadi begitu selesai beribadah langsung datang Pak Kapolres mematikan lampu, maka itu bagian daripada sebuah kebaikan karena menghindari masjid. Maka insya Allah selama sudah selesai kegiatan beribadah kalau lampunya, maka itu berpahala. Yang jadi soal kalau sementara salah berjamaah tiba-tiba Pak Kapolres datang pada lampu. Jadi sekali lagi apapun, sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, kita jangan pandang enteng. Karena kita tidak tahu kebaikan yang mana nanti yang akan menyelamatkan kita di hari kemudian. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan pandang enteng kebaikan sekecil apapun. Karena kita tidak tahu kebaikan yang mana nanti yang akan menyelamatkan kita di hari kemudian. Mohon izin komandan, kono uang 5.000 saudara kandung dengan uang 100.000. Uang 5.000 saudara kandung dengan uang 100.000 lahir dari rahim yang sama, rahim Bank Indonesia di hari yang sama, cuma takdir yang berbeda. Karena uang 100.000 masuk di kantongnya para pejabat dan pengusaha, sementara uang 5.000 masuk di kantongnya para penjual dan petani. Tapi ternyata setelah berjalan 1 tahun berlalu, keduanya kembali ketemu. Ada reuni antara adik dan kakak. Waktu itu uang 100.000 heran melihat adiknya. Lalu dia bertanya kepada adiknya yang 5.000 dengan mengatakan, kenapa penampilanmu kurus sekali? Kenapa penampilanmu jelek sekali? Padahal kita lahir di waktu yang sama. Lalu adiknya mengatakan, ini yang membuat saya ingin bertanya kepada umur kita sama, kenapa kamu tambah gagah? Lalu ternyata uang 100.000 ini menjawab, saya penampilannya seperti ini rapi dan bagus karena saya masuk di kantornya para pejabat dan pengusaha. Saya hanya berputar di restoran mewah, berputar di hotel dan tempat-tempat mewah. Kalau kamu uang 5.000, kenapa kelihatan kusut dan kurus? Ia menjawab bahwa wajar karena saya uang 5.000 masuk di kantornya para penjual, masuk di kantornya para petani. Akhirnya itulah yang membuat saya kurus dan kumuh karena berputar di tempat-tempat seperti itu. Tetapi uang 5.000 ada kebanggaannya. Lalu dia bertanya kepada kakaknya yang 100.000. Tapi saya ingin bertanya kepada wahai uang 100.000, apakah kamu rajin masuk masjid? Ternyata uang 100.000 ini menjawab, kadang-kadang saya masuk masjid. Lalu uang 5.000 mengatakan, memang saya kurus dan kumuh, tapi kebanggaanku saya selalu masuk masjid. Buktinya, kalau kita buka celengan, yang lebih banyak uang 5.000. Artinya apa? Cerita ini bisa saja sekedar anekdot, tapi di sini ada pesan. Kita jangan pernah pandang enteng kebaikan sekecil apapun, karena kita tidak tahu kebaikan yang mana yang akan menyelamatkan kita nanti di hari kemudian. Mungkin masih ada lagi? Aman terkendali? Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Pak Ustaz, mungkin pertanyaan saya di luar dari ini tidak apa-apa. Oh iya. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya pertanyaan kami tidak bersamaan dengan tema ini. Tapi sebelum kami bertanya atas nama Ibu Bayangkari, sebelumnya kami mengucapkan puji syukur dan alhamdulillah terima kasih sekali kepada Pak Ustadz, di mana pada kesempatan pada hari ini musola yang didirikan oleh Bapak Kapolres beserta seluruh jajaran benar-benar mendapat rezeki langsung dihadiri oleh Pak Ustadz dari Pondok Pesantren Pangkoso. Tidak lupa kami juga ucapkan terima kasih untuk pengurus Masjid At-Taqwa Kabupaten Yogyakarta. Mungkin berkat jalannya akhirnya Bapak Ustadz bisa sampai. Tidak lupa terima kasih juga ya kembali ke Bapak Kapolres. Akhirnya acara ini pun bisa berlangsung. Yang kami sendiri juga merupakan rezeki karena tidak mudah bagi kami untuk bisa pada bertemu pada saat seperti ini. Kami pun bisa ke Masjid At-Taqwa kalau mungkin bulan Ramadan atau acara-acara besar Islam. Itu baru kami. Kalau
sih kesininya sudah lebih aman. Kemudian kita doa dari Pak Ustadz dan seluruh bapak-bapak ibu-ibu, kami di sini selalu semakin menjadi kota yang aman dan nyaman. Yang kami mau tanyakan sebenarnya ini mungkin sama dengan perasaan kegalauan ibu menghadapi dunia digital online yang pada saat ini sudah masuk kepada anak kami tentang membaca Al-Quran. Jadi jangan kami dulu betul-betul membaca Al-Quran adalah ya memegang Al-Quran, itu ajaran dari orang tua. Tapi dengan perkembangan zaman, anak-anak sekarang itu lebih gampang memakai HP. Itu Pak Ustadz, kadang-kadang kami kasih tahu ngaji itu ya dengan Al-Quran itu yang sebenarnya, tapi jawabannya ya kadang-kadang seperti itu. Pas di mana, kalau dengan HP kan di mobil aja juga bisa ngaji. Nah itu yang kami mau tanyakan Pak Ustadz, bagaimana hukumnya dan bagaimana nilainya. Demikian kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, pastinya Islam tidaklah bertentangan dengan perkembangan teknologi. Insya Allah Islam akan selalu sejalan dengan kemajuan teknologi. Hanya saja ketika ditanyakan bolehkah kita baca Quran dengan menggunakan aplikasi Quran yang ada di HP, jawabannya boleh. Tidak jadi persoalan baca Quran dengan menggunakan aplikasi Quran di HP. Itu boleh dan itu bagian daripada perkembangan. Tapi dalam beragama bukan hanya bolehnya yang dilihat, tapi yang tak kalah penting layak dan pantasnya. Bisa jadi ada sesuatu boleh, tapi sebenarnya kurang layak dan pantas. Baca Quran dengan menggunakan HP itu boleh, tapi selama masih ada mushaf Al-Quran, maka tentu jauh lebih baik bila kita menggunakan mushaf Al-Quran secara langsung. Kenapa? Karena tentu nilainya akan beda. Yang kedua, berkaitan dengan hukum baca Quran pakai HP dengan baca Quran langsung dengan mushaf Al-Quran, di situ ada perbedaan hukum. Kalau baca Quran dengan menggunakan mushaf Al-Quran langsung menyentuh Al-Quran, ulama mengatakan ketika kita ingin menyentuh Al-Quran semestinya kita punya wudhu. Sementara aplikasi Quran yang ada di HP, ulama mengatakan itu bukan mushaf Al-Quran. Karenanya boleh-boleh saja baca Quran dengan HP sekalipun tidak punya wudhu. Maka itu menunjukkan nilainya akan beda. Kenapa? Karena ketika menggunakan mushaf dipastikan kita punya wudhu baca Quran, sehingga itu akan berdampak pada nilai ibadah yang kita lakukan. Hanya saja sekali lagi, bolehkah? Boleh. Tapi ada satu prinsip yang ingin kita berpegang. Dalam beragama kita jangan hanya melihat bolehnya, tapi dalam beragama yang tak kalah penting kita perlu melihat ini pantas atau tidak, ini layak atau tidak. Selama masih ada mushaf Al-Quran, jauh lebih baik kita menggunakan mushaf. Saya kasih contoh. Kalau Pak Kapolres masuk ke musola ini melaksanakan salat berjamaah dengan gaya seperti ini, dengan tidak pakai songkok, tidak pakai kopiah, insya Allah tidak ada masalah. Kenapa? Karena beginilah pakaian beliau. Tapi kalau saya sebagai tokoh agama masuk ke musola ini dengan hanya menggunakan baju kaos oblong, menggunakan baju kaos oblong dengan bertuliskan I love Bugis, karena saya orang Bugis, menggunakan baju kaos oblong dengan bertuliskan I love Bugis, masuk salat berjamaah di tempat ini, insya Allah sah salat berjamaahnya dan itu boleh. Tapi saya yakin akan muncul bahasa yang kurang enak. Kenapa? Karena melakukan sesuatu yang tidak pantas bagi seorang tokoh agama. Artinya apa? Dalam beragama bukan sekedar bolehnya, tapi dalam beragama yang paling penting diperhatikan adalah pantas atau tidak, layak atau tidak. Seperti itu juga dalam baca Quran. Boleh-boleh saja kita baca Quran menggunakan HP. Tetapi yang jadi persoalan, di HP ini bercampur baur berbagai macam hal. Ada aplikasi baik,
ada aplikasi kurang baik. Mungkin kadang-kadang kita buka WA yang terkadang di dalamnya muncul kata-kata yang tidak baik. Maka satu pertanyaan besar, kenapa kita menginginkan bercampur baur antara Quran dengan hal-hal yang tidak baik itu? Inilah yang mengurangi nilainya aplikasi Quran yang ada di HP. Karenanya bila masih ada mushaf, jauh lebih baik kita memegang mushaf secara langsung dibandingkan dengan menggunakan aplikasi Quran di HP. Tetapi teknologi itu adalah jalan kemudahan. Selama kita melakukan itu hanya untuk memudahkan kita, oke, tidak jadi persoalan. Misalnya kalau kita sementara duduk-duduk kita cari-cari ayat, boleh. Tetapi selama masih memungkinkan kita pegang Quran, tentu itu jauh lebih baik. Saya kira demikian. Allah Akbar. Kita masih ada? Jadi Bapak dan Ibu sekalian, satu kesyukuran melalui pertanyaan Ibu tadi. Tiba-tiba Ketua Pengurus Masjid At-Taqwa membisik-bisik saya tentang Al-Quran. Karenanya tidak perlu saya sampaikan, saya serahkan langsung kepada beliau untuk menyampaikan secara langsung apa yang akan disampaikan dan kita dengarkan bersama. Semoga bisa mendatangkan keberkahan untuk kita semua. Kepada Ustaz Irwan sebagai Ketua Pengurus Masjid At-Taqwa, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kami langsung saja singkat menjelaskan bahwa terkait apa yang disampaikan oleh Bapak Ustaz tadi sudah sangat jelas buat kita. Terkait perbedaan membaca mushaf melalui HP dengan membaca mushaf secara langsung. Maka dari itu mendengar penjelasan ini, kami melihat ini adalah merupakan mushaf yang baru mungkin bisa setengah bulan mungkin atau 2 bulan seperti itu, umurnya sangat muda. Maka dari itu kami setelah mendengarkan penjelasan tadi, barangkali di dalam musholah ini mushaf yang mungkin masih sangat terbatas barangkali. Maka dari itu Bapak izin mohon maaf Bapak Kapolres, kami selaku Ketua Pengurus Masjid At-Taqwa berpikir secara langsung karena ini adalah merupakan jalur sebagai sarana yang benar. Maka kami berpikir insya Allah dengan hati yang tulus sebagai ketua, mengingat banyaknya mushaf yang pernah disebutkan oleh salah seorang ustaz juga di masjid kami, ada 2.000 lebih mushaf yang pernah disebutkan oleh anak Abu Bakar di Haji Sayyidina Yusuf, dan sampai saat ini masih banyak di dalam Masjid At-Taqwa. Maka dari itu kami membisikkan kepada Al-Karam tadi, Anggota, bahwa insya Allah pada hari ini kami sampaikan kepada Bapak Kapolres, kami siap untuk menyumbangkan yang ada di masjid kami, mungkin insya Allah sekitar 40 mushaf Al-Quran untuk dipakai di masjid di musola ini. Mungkin hanya ini yang sempat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dengan bantuan mushaf Al-Quran itu menyemangati kita untuk baca Quran. Berikutnya, anggota berkata dalam bagaimana saya baca Quran sementara tidak lancar bacaan? Maka jadikan hadis Nabi sebagai pegangan. Al-mahir bil Qur'ani ma'a safratil kiramil bararah. Orang yang mahir baca Quran, orang yang bagus baca Quran, ma'a safratil kiramil bararah, maka mereka akan bersama para nabi dan malaikat di dalam surga. Walladzi yaqra'ul Qur'an, adapun orang yang baca Quran, wa yatataqqa'u fihi wa huwa syaqqun alaihi, tapi cara bacanya tersendat-sendat, yatatak. Jadi itu Al-Quran mengatakan walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatatak, dan tersendat, lahu ajran, dia akan mendapatkan 2 pahala. Pahala karena ada niat dan pahala karena ada usaha.
Terlepas benar bacaan atau salah, yang penting ada semangat membaca. Yang salah itu kalau sengaja salah baca. Yang salah kalau sengaja salah baca. Tapi selama tidak sengaja, sekalipun salah akan tetap mendapatkan pahala. Bahkan ada ulama mengatakan orang yang tersendat-sendat baca Quran bisa jadi pahalanya lebih banyak daripada yang lancar baca Quran. Karena kalau yang membaca Bismillah, lancar bacanya hanya menyebut 19 huruf Bismillahirrahmanirrahim. Tapi orang yang tersendat-sendat bisa saja lebih banyak hurufnya. Tidak banyak huruf, tapi lebih banyak pahalanya. Saya kira demikian yang sempat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah senantiasa menjaga dan melindungi kita semua. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mubarakan wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan marhuman ma'suman. Allahumma jama'na biman tuhibbu wa waffiqna lima tuhibbu wa tarda ya dzal jalali wal ikram. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa a'inna fihi 'ala as-siyam wal qiyam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ihrusna bi 'ainika allati la tanam واحفظنا في كنفك الذي لا يرام واحمنا بقدرتك إنك على كل شيء قدير. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. ربنا اصرف عنا الأذى والوباء والبلاء إنك على كل شيء قدير. واحفظنا أجمعين من كل سوء يا كريم. واحفظنا أجمعين من كل سوء يا كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, terima kasih atas